Tahukah Anda bahwa semua akses point mikrotik bisa berperan sebagai router? Mari kita lihat sekilas bagian perutean. Dalam contoh ini, kita memiliki dua subnet, LAN 1 dan LAN 2, dan dua router di antara keduanya. Tujuan kami adalah membangun konektivitas IP antara kedua jaringan. Router sendiri menggunakan tabel routing untuk melihat di mana letak jaringan tujuan. Dalam beberapa skenario, satu router mungkin tidak mengetahui jalur lengkapnya, namun sebenarnya tidak perlu mengetahui jalur tersebut. Itu hanya perlu meneruskan lalu lintas ke router yang mengetahuinya. Baiklah. Mari kita lihat pengaturan jaringan kita dalam skenario ini. Tujuan kita adalah menghubungkan LAN 1 dan LAN 2. Dalam pengaturan kita, LAN 1 akan menjadi laptop ini dan LAN 2 akan menjadi laptop ini. Dan kedua perangkat mikro TC ini akan menjadi router di antara keduanya. Mereka memiliki Ethernet 1 ke laptop 2 dan Ethernet 1 ke laptop 1 di sini juga. Anda dapat melihat alamat IP pada diagram di atas. Mari kita mulai mengonfigurasinya sekarang. Baiklah. Kami berada di Hapak 3. Seperti yang Anda lihat, kami memiliki alamat IP LAN kami di sini. Dan pada RB5009, kami juga memiliki alamat LAN kami di sini. Dan kedua router terhubung melalui kabel Ether 2 di sini, dan keduanya berada di subnet yang sama. Artinya router-router tersebut bisa saling menghubungi secara langsung. Tidak ada masalah. Sekarang kita melihat daftar rute kita. Kita melihat ada dua rute di masing-masing router. Mereka adalah rute yang terhubung langsung dan A berarti rute aktif. Itu berarti perangkat mikrodik ini dapat melakukan ping ke laptop ini dan juga dapat melakukan ping ke papan router ini. Yang perlu kita lakukan adalah laptop kita yang satu bisa melakukan ping ke laptop 2 yang artinya kita perlu tambahkan entry tabel perutean untuk laptop ke subnet. Baiklah, jadi alamat tujuan 192.168.770.24. Jadi kami mengonfigurasi ini di hub AC3. Dan kita perlu mengatur alamat gateway. Dan alamat gateway adalah router yang mengetahui cara mencapai jaringan tertentu, alamat tujuan tertentu. Dan dalam hal ini, akan menjadi 192. 168.1.2. Dan itu saja. Sekarang, jika saya, di mana untuk ping dari laptop saya ke laptop yang lain. Secara teori, ping akan menjangkau laptop lain, tetapi kami mempunyai masalah di sini karena saya hanya menetapkan rute pada perangkat ini. Perangkat ini masih belum memiliki rute, artinya kita perlu menambahkan rute di sini atau ping bisa masuk ke laptop, tetapi tidak tahu cara kembali. Baiklah, sama seperti sebelumnya. Kita hanya perlu menambahkan alamat tujuan. Sekarang kita harus menyetel baris 1, subnet di sini. Dan sekarang kita perlu mengatur alamat gateway, yang akan menjadi IP addr 2 dari Hapak 3. Baiklah, tekan terapkan dan bagus, itu saja. Sekarang kita seharusnya bisa melakukan ping ke perangkat kita. Dan seperti yang bisa kita lihat, saya melakukan ping dari jaringan 88.1. Dan pingnya mencapai yang lain. Cukup sederhana. Saya pikir yang perlu diperhatikan adalah saya tidak mengatur rute apapun di laptop saya. Itu karena mereka sudah memiliki rute default yang mereka dapatkan melalui server DHCP. Dan rute default berarti jika saya ingin pergi ke suatu tempat, saya akan menggunakan alamat IP yang saya sambungkan di sini, alamat gateway saya. Ini adalah skenario yang cukup mudah. Ingatlah bahwa perutean berjalan dua arah. Pastikan Anda tidak hanya dapat mengirimkan lalu lintas, tetapi juga dapat kembali. Periksa tabel perutean router lain dan pastikan subnet Anda juga tercakup di sana. Dan tip mikro lainnya untuk Anda. Jika Anda memiliki banyak rute dan tidak ingin melakukan perhitungan subnetting, gunakan saja perintah ini untuk melihat rute mana yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Rute IP, perangkat cetak, alamat IP di alamat tujuan.
Terima kasih telah menonton dan berlangganan untuk melihat lebih banyak video seperti ini.